Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus bekerja dalamku sebagai bait sucinya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah dalamku. Ini hidupku bagi-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, turut kehendak-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
Engkau terutama di hidupku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Sebagaimana Allah Roh Kudus berdiam dalam kami dan berkarya, demikian kami mau firman-Mu menuntun hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bait Roh Kudus bagian kedua dari 2 Tawari pasal 3 ayat 15 sampai pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya, masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas. Ayat 1 pasal 4. Lalu ia membuat misbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilingnya sama sekali 10 dalam sehasta, serangkum, laut itu berkeliling, lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu. 3 menghadap ke utara, 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran, sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 pokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan pokor-pokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya, kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, segala perlengkapan yang lain dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot
dan Sereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembang, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, pokor-pokor penyiramnya, cawan-cawannya, dan perbaharaan-perbaharaannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Ayat 1 pasal 5, maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Amin. Bapak Ibu, pembangunan bait Allah didasari keinginan untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tampak melalui upaya Raja Salomo dalam membangun pembangunan bait Allah ini. Kita melihat bagaimana macam perabot yang mengisi bait Allah. 2 tiang penyangga bait Allah terpampang begitu kokoh. Masing-masing dinamakan Yakin dan Boas. Beragam perlengkapan untuk persembahan kurban dibuat, yaitu mezbah dengan membakar kurban, bejana untuk membasuh, kandil emas, pelita, meja, tempat menaruh roti sajian, kuali, garpu penyodok, bokor penyiraman, pisau, cawan, dan kereta penumpang. Benda-benda mulia ini semua dibuat dari emas, perak, dan tembaga yang tak terhitung banyaknya. Semua perabot tersebut menunjukkan betapa seriusnya Salomo dalam ibadah kepada Tuhan. 2 hal kita akan belajar dari perikop ini. Yang pertama, kita diundang untuk membangkitkan semangat yang serupa dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Bila Salomo memberikan yang terbaik bagi Tuhan, marilah kita juga belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin kita tidak punya harta seperti Salomo, tetapi mari kita persiapkan dan persembahkan apa saja yang berharga dalam kehidupan kita yang terbaik. Mulai dari waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, karya yang terbaik. Ketika kita datang beribadah melayani Tuhan, bukan sisa-sisa, bukan yang kalau ada kesempatan, bila ada waktu, bila masih ada. Tidak lagi Bapak Ibu, kita mesti belajar memberi yang terbaik. Demikian juga persembahan kita. Mungkin tidak sebanding dengan Salomo, tapi belajar memberi persembahan yang terbaik. Ini bukan berbicara tentang kuantitas, seberapa banyak kita mempersembahkan, tapi kualitas. Karena Tuhan Yesus mengajar kepada kita tentang persembahan. Janda miskin memberi persembahannya 2 peser, tetapi mempersembahkan yang terbaik. Karena itu yang dia punya. Belajar memberi yang terbaik dalam kualitas. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bicara tentang apa perikop ini? Pembangunan bait Allah oleh Salomo adalah juga gambaran pembangunan diri kita sebagai bait Roh Kudus. Saya kira Rasul Paulus terinspirasi dari firman Tuhan ini. Maka ia menulis 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak
pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Dari ayat ini kita mengerti bahwa kita harus membangun hidup kita dengan bahan-bahan yang berkualitas. Dasar pembangunan itu iman kepada Yesus Kristus. Bahan-bahan berkualitas adalah kerelaan dalam kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang berdiam dalam kita berkarya. Kerelaan kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus, itulah bahan-bahan bangunan diri kita, bait Roh Kudus yang berkualitas. Makin kita relakan Allah Roh Kudus mengerjakan dalam diri kita, makin mulia bahan-bahan itu. Sebaliknya, semakin kita mengatur, mengurus diri kita sendiri, dan tidak mau taat pada pimpinan Roh Kudus, maka kita membangun bait Roh Kudus diri kita dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas. Itulah yang membedakan kualitas iman seseorang satu dengan yang lain. Ialah kebenaran firman pagi hari ini memotivasi setiap umat Tuhan untuk hidup dalam kerelaan, dibentuk oleh Roh Kudus. Setiap engkau yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah Roh Kudus dalam dirimu, dan dirimu menjadi bait Allah Roh Kudus. Untuk Dia berkarya, untuk membuat setiap kita makin serupa dengan gambaran putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Kembali pagi hari ini, Engkau mengingatkan siapa kami. Bait Roh Kudus, bait Allah. Bila Salomo demikian menghormati Tuhan dan membuat bait Allah sedemikian indah, megah dan mulia dengan bahan-bahan yang berkualitas. Atas dasar itu kami harus membangun diri kami, karena sesungguhnya Engkau Allah yang maha mulia, maha agung, maha dahsyat itu berdiam dalam diri kami. Kami menyadari bukan perkara manusia. Yang Engkau butuhkan adalah kami dalam kerelaan hati, dibentuk seturut kehendak-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu Tuhan. Bimbing setiap kami, berkaryalah, berbuah dalam kami. Pimpin kami, bentuk kami serupa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini. Berjalan bersama dengan Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang pegang kendali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, jemaat Tuhan, Engkau adalah bait Roh Kudus. Kerelaan dirimu adalah bahan untuk membangun bait Allah dirimu makin mulia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.